Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang Ibu banggakan, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran fikih pada minggu kedua ini untuk membahas kompetensi dasar kita yang pertama yang sudah kita catat kemarin pada pertemuan pertama. Kemarin Ibu pernah menugaskan ke kamu untuk melihat atau membaca buku paket fikih kelas 8 di perpustakaan MTSN, atau bisa juga kamu download di buku PDF PAI, atau kamu cari di Google atau di internet tentang materi kompetensi dasar yang pertama ini, yaitu 3 macam sujud di luar sujud yang wajib atau sujud rukun sholat. Tapi insya Allah dengan kamu mengikuti pembelajaran Ibu atau pembelajaran fikih, kamu dengarkan dengan baik, dan kamu bisa juga melihat di layar HP atau laptop kamu masing-masing, karena udah Ibu rangkum, ada powerpointnya, jadi sehingga kamu bisa bertanya ke Ibu mana yang kurang jelas, japri atau melalui WA. Jadi insya Allah kamu bisa. Jadi perhatikan kembali layar laptop atau HP kamu. Lihat powerpoint poin-poin yang penting yang akan Ibu terangkan. Langsung saja kita bahas kompetensi dasar pertama ini, 3 macam sujud di luar sujud yang wajib selain sujud rukun sholat. Yang pertama yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud 2 kali yang dilakukan seseorang di akhir tahiyat sebelum salam karena lupa atau ragu tentang rukun sholat. Jadi sujud sahwi ini bisa dilakukan karena lupa atau ragu tentang rukun sholat. Misalnya lupa membaca Al-Fatihah, kamu tiba-tiba udah baca ayat, ulang lagi aja membaca Al-Fatihah, ayat, ruku, dan seterusnya. Kamu lupa rakaat, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, ambil rakaat kedua, tambah lagi, terus baru seterusnya. Kamu lupa tahiyat awal, seperti itu juga, lakukan tahiyat awal dan seterusnya. Lupa duduk antara 2 sujud, ulang lagi duduk antara 2 sujud dan seterusnya, seperti itu. Jadi ambil yang kamu ragu itu yang terbaiknya. Itu namanya sujud sahwi. Dalam sujud sahwi ini kita harus melakukannya masih di dalam sholat ya. Jadi sebelum salam, seperti pengertian tadi, sebelum salam melakukan sujud sahwi ini. Sujud sahwi ini boleh dalam sujud tersebut bacaan yang dibaca seperti yang di layar HP kamu, coba lihat, Subhana man layanamu wala yasu. Atau seandainya kamu nggak hafal, boleh juga kamu baca bacaan sujud seperti biasa, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi sebaiknya yang kamu baca itu adalah ini, Subhana man layanamu wala yashu. Seterusnya tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi ini tidak seperti nanti akan diterangkan sujud syukur atau sujud tilawah, harus pakai takbir dan segalanya. Enggak, karena kita berada di dalam sholat di tahiyat akhir sebelum salam. Jadi caranya sujud sahwi ini sama dengan sujud dalam sholat pada umumnya. Jadi 2 kali sujud dilakukan dipisah dengan duduk sejenak. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, di rakaat keempat pada sholat zuhur, asar, dan isya, atau rakaat ketiga di sholat maghrib, atau rakaat kedua di sholat subuh, sujud langsung setelah fil alamina innaka hamidum majid, lalu duduk sebentar. Boleh kamu baca doa duduk di antara 2 sujud, boleh juga tidak, karena ini sebagai pemisah di antara 2 sujud ini. Jadi duduk sejenak, langsung sujud lagi, baca lagi Subhana man layanamu wa la yashu. Atau kalau kamu misalnya tiba-tiba lupa, baca bacaan sujud tasbih seperti biasa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Tapi sebelumnya tadi itu niatkan ini adalah sujud sahwi. Oke, itu tata cara sujud sahwi. Yang ketiga itu kan ada disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud layaknya gerakan sholat. Jadi maksudnya tuh tata cara sujud sahwi ini kamu sujud 2 kali sebelum salam. Setiap sujud seperti biasa kita kan membaca takbir. Namanya itu takbir intikal. Takbir setiap pergantian rukun sholat. Jadi setelah bil amina innaka hamidum majid Allahu akbar sujud. Baca subhanaman layanamu walayashu, duduk sebentar, sujud lagi subhanaman layanamu walayasu, lalu bangkit langsung salam. Tidak usah baca tasawuf lagi karena tadi kita sudah baca tasawuf kan. Nah, jadi langsung salam. Itu tata cara sujud sahwi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud 1 kali sewaktu seseorang mendapat nikmat, terkabul keinginan, atau terhindar dari bahaya. Itu arti sujud syukur ini. Jadi sujud syukur ini sangat dianjurkan sekali, sunat hukumnya bagi orang-orang yang mendapat nikmat tidak disangka-sangka, atau terkabul keinginannya, atau tiba-tiba terhindar dari bahaya. Sujud syukur ini pasti dilakukan di luar sholat karena terpisah dari sholat. Jadi kalau sujud sahwi tadi pasti di dalam sholat, kalau sujud syukur kita lakukan di luar sholat. Contoh ini nggak ibu catatkan tapi bisa kamu dengarkan. Contoh sujud syukur ini pernah Rasulullah dan para sahabat melakukannya ketika peristiwa yang pertama, pada waktu Rasulullah menerima surat atau kabar dari Ali bin Abi Thalib tentang suku Hamzah yang masuk Islam. Itu peristiwanya. Yang kedua, waktu malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah bahwa orang yang bersalawat akan diberi rahmat dan keselamatan. 3, pernah waktu itu Abu Bakar Siddiq melakukan sujud pas waktu mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab atau Nabi palsu. Itu contoh peristiwa yang tidak terduga atau nikmat besar dari Allah yang Rasulullah lakukan sujud syukur, atau sahabat seperti Abu Bakar mendengar kematian Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Baiklah, materi selanjutnya syarat-syarat sujud syukur. Apa saja yang disyaratkan waktu seseorang akan melakukan sujud syukur? Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Dalam hal ini sebetulnya ada perbedaan beberapa ulama. Ada ulama yang menyaratkan harus suci badan, pakaian, dan tempat. Tapi ada juga ulama sebagian yang menyatakan nggak perlu karena yang namanya sujud syukur harus dilakukan secara spontan, di mana kita mendengar berita bahagia, kabar bahagia langsung sujud, ataupun di mana kita tiba-tiba terhindar dari bahaya, lakukan sujud. Cuman kalau menurut yang sebenarnya sebagian besar ulama berpendapat memang di antara syarat syukur harus suci badan, pakaian, dan tempat. Karena kita tahu semua yang namanya sujud itu kan tanda tunduknya seseorang hamba kepada Khalik penciptanya, tanda seorang merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Jadi tentu yang namanya kita bertawasul kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tentu harus suci badan, pakaian, dan tempat. Makanya ibu masukkan ini syarat syukur. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menghadap kiblat. Karena kita sudah masuk rumah juga ataupun sudah masuk ke masjid juga, sudah suci badan, pakaian, dan tempat, tentu sebaiknya kita menghadap kiblat seperti sholat biasa. Yang ketiga, syarat sujud syukur yang ketiga, menutup aurat. Yang namanya seorang muslim, apalagi muslimah,
yang namanya keluar kamar tentu harus menutup aurat, apalagi ini menghadap Allah ya, harus menutup aurat. Itu syarat-syarat sujud syukur. Baik, kita lanjut ke cara sujud syukur. Cara sujud syukur ini memang agak berbeda sedikit dengan sujud sahwi tadi. Karena apa? Karena sujud syukur pasti di luar sholat. Kalau sujud sahwi tadi kan di dalam sholat. Cara sujud syukur atau bisa juga disebut dengan rukun sujud syukur. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi setelah kita berniat nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala, dalam keadaan menghadap kiblat tadi seperti sholat biasa, nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala. Jangan usolli ya, karena itu bukan sholat, sujud syukur. Jadi nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, langsung cara sujud syukur atau rukun sujud syukur yang ketiga yaitu sujud satu kali. Langsung sujud. Di sujud syukur ini boleh kamu baca tasbih sujud seperti biasa, boleh juga bacaan sujud syukur spesial atau yang lebih khususkan untuk bacaan sujud syukur, nanti bisa kamu lihat di bawah. Kita lihat dulu rukun sujud syukur yang keempat, yaitu duduk setelah sujud langsung salam. Jadi niat dulu nawaitu sujud syukurillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung sujud satu kali, baca tasbih, langsung duduk, langsung salam. Jadi nggak usah baca tasahud ya. Nah, itu tata cara sujud syukur. Kita lihat bacaan sujud syukur sekarang. Seperti yang Ibu bilang tadi, bacaan sujud syukur sebetulnya bisa bacaan sujud seperti sujud biasa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga boleh. Tapi sebaiknya kita membaca tasbih yang dikhususkan untuk bacaan sujud syukur ini, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sebaiknya ini bacaan sujud syukur. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kedua ini. Tetap semangat, selalu berdoa, jaga kesehatan. Kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi sedikit untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Tapi untuk pertemuan pertama dan kedua ini tidak ada tugas, cukup kamu perhatikan poin-poin yang ada Ibu sampaikan di video ini. Kamu dengarkan keterangan Ibu ini, kamu catat yang penting-pentingnya. Insya Allah kamu bisa seperti Ibu bilangin tadi. Ya, kita akhiri saja pertemuan kita yang kedua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.